Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil wa bis sanadi muttasil imam al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa adama naf'a fi ulumihi wa bikum fid daraini amin wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wansyur alaina rahmataka ya dzal jalal wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la tasluk waqtana za'imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna wasfi mardana wa sahih sadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat Ketua dan Pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahan di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang dengan segala ketulusan hati, kesungguhan, keseriusan di tengah hujan tetap hadir di Masjid Al-Kautsar. Saya berdoa semua yang hadir beserta keluarga Allah masukkan dalam surga. Diberi badan yang sehat, umur yang panjang, iman yang kuat, ibadah yang giat, rezeki yang luas, hidup yang berkah, usaha yang maju, anak yang saleh, keluarga yang sakinah, bisa husnul khatimah. Malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Jauharatut Tauhid halaman 189 ya. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun, tentang pembagian hidup dan roh. Perlu diketahui bahwa ada dua kehidupan. Satu, hidup hampa, yaitu mulai dari pembuahan sperma terjawab dengan ovum yang berevolusi sampai usia 4 bulan di dalam rahim seorang ibu. Dan yang kedua, ada hidup hayawani yang karenanya manusia mempunyai kehendak. Selanjutnya, dalam hidup hayawani ada dua ruh, yaitu satu ruhul hayat, yang apabila ruh ini keluar maka tidak akan kembali lagi atau mati. Sedangkan yang kedua adalah ruh as-su'ur, yang karenanya manusia bisa mengetahui segala sesuatu. Maka ruh ini apabila manusia tidur akan keluar, dan apabila bangun maka ruh ini akan kembali
kembali lagi. Dan ini suka disebut akal. Dalam pembatalan wudu, Syekh Nawawi berkata, Asani jawarul ikol binaumi al-diri. Artinya, batal wudu seseorang dengan hilangnya akal. Apakah karena tidur itu lainnya. Jadi akal suka hilang lalu kembali lagi. Dan ruh as-su'ur ini menurut ahli tasawuf ada beberapa nama, yaitu kadang disebut nafsu jika ruh ini sedang diliputi maksiat, dan suka disebut qalbu, yaitu pada waktu bergantian antara perbuatan taat dan maksiat. Dan suka disebut asrar, yaitu ketika ruh itu dipenuhi dengan ketakwaan. Selanjutnya Allah suka mendatangkan cahaya yang disebut walidatul ilahiyah dan walidatul anbiyah dan walidatul iqbal dan walidatul iblisol. Ke dalam qalbu dan asrar Allah tidak mendatangkan cahayanya itu ke dalam nafsu, dan nafsu yang disebut nafsu amaratu bisu. Dalam kitab hikam tidak ada hikmah mutoliul anwar al-qulubul asrar. Artinya tempat sumbernya cahaya itu adalah hati dan asrar. Pendapat ini adalah pendapat yang diambil dari ilmu kedokteran dan ulama ahli tasawuf. Ya, gitu ya. Sampai situ dulu ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kita akan belajar lebih jauh lagi. Gitu ya. Kalau kemarin kita telah membahas tentang bedanya nafsu dengan ruh. Gitu. Maaf. Sekarang akan dibahas pembagian hidup katanya. Muhimmah katanya. Tentang pembagian hidup dan ruh. Perlu diketahui bahwa pada katanya ada dua kehidupan. Yang pertama, satu hidup hampa. Itu mulai dari pembuahan. Seperti katanya ya sperma ya, atau katanya, ya, pembuahan sperma atau juga dengan ovum yang beroperasi katanya sampai usia 44 bulan di dalam rahim seorang ibu. Sampai sini dulu. Ada hidup yang bersifat hidup yang hampa, dia bersifat biologis. Ya, kehidupan yang bersifat fisikal biologis, artinya hidup itu hanya sebatas fisik. Ya. Ketika ovum dengan sperma, ovum itu perempuan, ya air yang datang dari wanita, kemudian sperma yang datang dari laki-laki bertemu, gitu. Bertemu di dalam rahim. Maka 40 hari pertama itu berbentuk nutfah. Kita tulis aja deh biar gampang. Pembagian hidup. Yang pertama, hidup yang hampa, ya, atau kehidupan biologis. Ya, ini 40 hari pertama ini berbentuk nutfah. Nutfah itu setetes air. Setetes air itu sperma dengan ovum. Sperma laki-laki, ovum perempuan. Nah, ketemu 40 hari pertama. Setelah 40 hari pertama, 40 hari kedua,
berbentuk alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Setelah itu 40 hari ketiga berbentuk mudghah. Mudghah itu janin. Nah, kalau dihitung 120 hari bukan? 120 hari itu 4 bulan. Benar nggak? 120 hari itu sama dengan 4 bulan. Kalau dalam bukunya Syekh Ibrahim itu, ini kehidupan hampa. Kenapa hampa? Karena belum ada ruhnya. Gitu. Ini masih berbentuk biologis. Sel ketemu sel, kemudian 120 hari baru di sini ada al-arwah. Alam arwah. Nah, di alam arwah ini diambil satu ruh, ya, diambil atas perintah Allah, dimasukkan kemari. Nah, gitu. Itu nggak? Jadi satu ruh diambil di alam arwah ini, dimasukkan ke dalam mudghah, embrio. Ini embrio ini jadi. Bertemulah ruh dengan jasad. Bisa tangkap ya? Nah, kalau semula masih berbentuk hampa, sekarang sudah ada ruhnya, gitu. Jelas ya? Nah, sampai sini kita tulis dulu. Dan yang kedua ada hidup hewani. Hidup hewani yang karenanya manusia mempunyai kehendak. Ada kemauannya. Selanjutnya dalam hidup hewani ada 2 ruh. Ada hidup hewani, kehidupan hewani. Gitu. Nah, pada waktu kehidupan rohani ini ada 2 macam ruh. Nah, gitu. Bisa tangkap ya? Selanjutnya dalam hidup hewani ada 2 ruh, yaitu satu ruh al-hayah. Ya, ruhul hayah katanya. Yang apabila ruh ini keluar, maka tidak akan kembali lagi mati. Ya, ruhul hayah. Ruhul hayah. Ruhul hayati. Ini ruh pertama. Kalau ini keluar, meninggal. Bisa tangkap nggak? Yang tadi kan jadi satu nih. Jadi satu. Ketika ruh ini lepas, maka tinggal jasadnya aja. Inilah kematian, gitu katanya. Lepasnya kemana kan gitu pertanyaannya. Ketika ruh ini lepas dari percampuran antara ini dengan ini, dia akan kembali ke alam barzah. Gitu. Itulah kematian. Kita terusin dulu. Sedangkan yang kedua ada ruhus syu'ur katanya. Yang karenanya manusia bisa mengetahui segala sesuatu. Maka ruh ini apabila manusia tidur akan keluar gitu. Yang kedua ruhus syu'ur. Kalau ini, karena bapak tidur, ibu tidur, jasadnya, badannya tergeletak, ruhnya lepas dia, gitu. Yumsiku, diangkat ke langit. Nah, itu sebabnya bisa mimpi, ada kan? Jadi bapak nanti tidur, nanti malam tidur, ketika bapak tidur, ibu tidur, badannya tergeletak,
ruhnya lepas. Nah, ketika ruh lepas itu, kalau memang belum ajal, kembalikan gitu. Pas dikembalikan, itu yang bahasa kampung mendusin. Atau mendusin? Ngelilir, begitu balik lagi mendusin, wake up. Tapi ada yang karena sudah ajal, ya dikembaliin. Ketika nggak dikembalikan, meninggal. Kan ada orang dibangunin nggak bangun-bangun. Ada tuh jamaah saya, pengurus masjid lagi di Grogol sana. Biasanya subuh, ajan subuh udah di masjid ya. Belum ajan udah datang dia. Hari itu udah ajan bertalu-talu tidur aja. Sampai dibangunin sama istrinya, bang bangun bang. Udah ajan no katanya. Dia diam aja. Sampai dioglek-oglek tuh, dioglek-oglek sama istrinya. Bangun, diam aja. Gitu. Akhirnya anaknya pergi mau berangkat ke masjid. Coba lihat bapak kok diam aja nih. Gitu. Begitu lihat sama anaknya, bapak udah nggak ada mak. Itu roh ini yang lepasnya bisa balik lagi. Kalau emang belum aja, bisa nggak balik lagi. Kalau nggak balik lagi, meninggal. Gitu. Nah ini biasanya balik lagi dia. Ruh syu'ur. Gimana? Ruhnya, yang orang yang berangkat ruhnya. Kan bisa ketemu siapa-siapa. Jasadnya geletak aja. Nah, meskipun jasadnya diem, tapi dia akan terpengaruh. Kalau mimpinya menakutkan, dia bisa gerak-gerak dia. Ada kan? Kalau mimpinya senang, mesem. Ada kan orang? Lagi tidur mesem aja. Yang mimpinya senang dia. Gitu. Ada yang rep-rep. Ada kan? Rep-rep itu mau ngomong susah, mau jalan susah. Mau bergerak susah. Itu sengsara tuh. Gitu. Di sini perannya Islam. Ya. Nabi Muhammad ngajarin kalau mau tidur lakukan dulu ritual supaya bila ruh itu nanti memang tidak kembali, dia udah siap menyerahkannya pada Allah. Gitu. Ada ritualnya di sini. Ritual sebelum tidur. Sebelum tidur. Ini di bukunya Al-Ghazali di minggu depan. Ada ritual yang mesti dilakukan. Atau ada bunaum. Ya. Kalau Nabi Muhammad sebelum tidur sholat 4 rakaat. Rasulullah tuh sholat 4 rakaat. 2 rakaat sholat wudhu, 2 rakaat sholat mutlak. Hadis Bukhari. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad mengajarkan kepada Siti Aisyah jangan tidur sebelum melakukan 4 hal. Ini kedua. Apa 4 hal itu? 1, ya khatam Quran. Bagaimana tidur khatam Quran gitu? Baca Al-Ikhlas 3 kali. Nah, udah ini baca lagi apa? Selawat. Apalagi katanya yang ketiga baca doa untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pada ini baru tasbih. Baru doa. Jadi ada 1, 2, 3, 4. 4 tahap ini. Baca Al-Ikhlas, baca selawat, doa untuk orang tua, baca tasbih, baru doa buat diri sendiri. Penyerahan. Ya. Boleh juga diselipkan di sini. Ya. Di sini malah ada yang mengajarkan selain Al-Ikhlas ada Al-Falaq, An-Nas. Ini Rasulullah. Doanya panjang gitu. Dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad dan kitab Riyadhus Shalihin baca Allahumma aslamtu wajhi gitu. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik
wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zuhri ilaik rahbatan wa raghbatan ilaik la barja'a wa la banja binka illa ilaik amantu bi kitabika li anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta gitu. Baru tidur. Kadang-kadang belum sampai situ udah merem. Kadang-kadang baru sampai sini nih selawat udah merem aja. Nggak apa-apa, masih bagus. Sebelum tidur baca Quran. Karena ada hadisnya, kalau orang sebelum tidur baca Quran, maka Allah akan mengutus seorang malaikat nungguin dia, dijagain. Kalau bapak tidur sebelum ibu tidur sebelum tidur baca Quran, dijagain malaikat, setannya kabur. Bisa dibayangin kan? Bapak tidur, yang jagain malaikat. Setan nggak boleh ganggu. Gitu. Kalau minta bangunin jam 4, jam 3 bangun pasti pas. Ini gunanya apa? Kalau ini ruhnya lepas, gitu, nggak balik lagi, udah diserahkan pada Allah. Itu bisa husnul khotimah. Gitu. Bisa tangkap nggak? Itu gunanya nih. Ya, kita lanjut lagi. Sedangkan katanya kedua, ada ruhus syu'ur, ya, yang karenanya manusia bisa mengetahui segala sesuatu. Maka ruh ini apabila manusia tidur akan keluar, dan apabila bangun maka ruh itu akan kembali lagi tadi itu. Dan ini suka disebut akal. Ini pendapat. Ya. Ruh syu'ur ini yang bisa keluar ketika kita tidur, ini disebut akal. Gitu. Ada pendapat mengatakan ini akal. Gitu. Dalam pembatalan wudhu, katanya, Syekh Nawawi berkata, al-thani zawalul akal binaumin au ghairi. Artinya batal wudhunya seseorang dengan hilangnya akal. Tuh, gitu. Maksudnya ruh syu'ur ini disebut akal karena kalau orang tidur akalnya nggak berfungsi. Gitu. Ketika akal nggak berfungsi maka ketika tidur wudhu yang dilakukan sebelum dia tidur menjadi batal. Bisa tangkap nggak? Jadi masalah. Bagaimana kalau tidurnya sambil duduk? Khotib lagi bicara diduduk kleker aja. Asal duduknya tidak nyandar, nggak batal. Tapi kalau sengaja nyandar, ada niat dia, gitu. Bukan sekarang, Jumat. Kalau sholat Jumat, duduk di sini, khotibnya lagi ngomong, kadang-kadang mungkin karena capek dia, gitu. Dan sebab lain, ketiduran. Gitu. Asal tidurnya tidak bersandar, nggak batal. Gitu. Nggak bersandar tapi ngiler. Ya makanya, ya selama tidak sandaran nggak batal. Kalau sambil ngiler tidurnya kebangetan. Jadi pahami Imam Syekh Nawawi, itu sebabnya kalau akalnya hilang maka batal wudhunya gitu. Kalau orang tidur maka tidur membatalkan. Apa tidur yang mapan? Dengan hilangnya akal apakah karena tidur itu atau lainnya? Jadi akal suka hilang lalu kembali lagi gitu. Jadi ada pendapat mengatakan ruh syu'ur ini akal. Kalau dia lepas maka akalnya lepas. Karena itu batal wudhunya. Dan ruh syu'ur ini menurut ahli tasawuf ada beberapa namanya. Yaitu kadang-kadang disebut nafsu. Nah ini nih. Jadi ada yang menyebut akal, ada menyebut
nafsu. Gitu. Kalau ini ya, kalau ini paham fikih, ini paham fikih. Kalau ini paham tasawuf. Bisa tak Pak? Dan ruh syuur ini menurut ahli tasawuf ada beberapa nama, yaitu kadang-kadang disebut nafsu jika ruh ini sedang diliputi maksiat, dan suka disebut qalbu, yaitu pada waktu bergantian antara perbuatan taat dan maksiat. Dan suka disebut asror, yaitu ketika ruh itu dipenuhi dengan ketakwaan. Kadang disebut ini, kadang disebut kalbu, kadang disebut asror. Gitu. Kapan dia disebut kalbu? Kalau transisi antara taat maksiat. Ketika dia berbuat taat dan bermaksiat, transisi roh yang lepas namanya kalbu namanya. Ya. Tapi kalau asror baik semua. Ruh yang disebut asror ini baik semua kelakuannya, perbuatannya. Selanjutnya, ya, Allah suka mendatangkan cahaya yang disebut waridatul ilahiyah dan waridatul intibah, dan waridatul iqbal dan waridatul wisol, katanya, ke dalam kalbu dan asror. Allah tidak mendatangkan cahaya itu ke dalam nafsu. Jadi bisa nggak diikutin? Kalau pas ini 1, 2, Allah memasukkan Allah nih. Masukkan cahaya. Jadi cahaya nur ilahi itu masuk ke dalam ruh syuur yang berbentuk kalbu, berbentuk asror, tapi tidak ke sini. Bisa tangkap nggak? Belum ya? Ntar lama-lama ngerti. Kalau belajar itu lama-lama bingung dulu. Bingung lama-lama tahu. Jadi kalau orang belajar bingung, biasa. Kalau nggak pernah bingung, nggak pernah ngerti. Baik. Dan nafsu yang ini katanya disebut nafsul ammarah bisu. Nah ini, yang ini nih, ini ruh syuur yang ini disebut nafsu ammarah yang mengajak pada keburukan. Surat Yusuf. Wa ma ubadi'un nafsi inna nafsal ammaratun bisu. Ini dia. Kita lihat lagi nanti. Dalam kitab Hikam ada hikmah. Hikam itu kitab yang ditulis Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Namanya Al-Hikam Al-Athaiyah. Mathailul Anwar Al-Qulub wal Asrar katanya. Artinya tempat sumbernya cahaya itu adalah hati dan asrar. Maksudnya ruh yang berbentuk asrar ini di sini ada nur ilahi. Orang yang hatinya disebut asrar ini yang penuh dengan rahasia, inilah yang selalu mengajak orang menjadi baik. Ini selalu berbuat takwa. Pendapat ini adalah pendapat yang diambil dari ilmu katanya kedokteran atau menurut Syekh Ibnu Athaillah, ya, dan ulama ahli tasawuf. Sampai sini. Jadi ada dua kehidupan. Kehidupan biologis yang bersifat hampa, gitu.
dari nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah sampai 120 hari menjadi embrio. Nah, ketika ini jadi embrio, Allah memerintahkan salah satu ruh dipindahkan sini. Mulai ada kehidupan. Bisa tangkap? Nah, ya, kalau ibu-ibu paling tahu nih, kalau udah hamil 4 bulan biasanya mulai ada getar-getar ya. Yang jawab yang ini mestinya. Ini kan nggak pernah hamil. Gimana jawabnya? Kita lihat USG, tahuan. Ada getarannya. Nah, kalau 4 bulan belum mulai getar, karena kalau udah mulai bergetar tandanya sudah ada ruhnya, gitu. Kalau 5 bulan, 6 bulan lebih anu lagi dia. Kalau 7 bulan udah bisa nendang. Udah bisa dorong gini-gini dia, gitu. Nih. Nah, ketika dia sudah bercampur, di sini dia, gitu. Itu tangkap ya. Kehidupan yang bersifat hewani, kalau menurut kitab itu. Kenapa? Sudah ada jasad plus ruh. Nah, di sini sudah ada jasad plus ruh. Nah, ruh yang disebut di sini dibagi 2. Bisa tangkap? 1, ruhul hayah. Ruh yang dengan sebab dia bercampur dengan ini, dengan jasad ini, menjadikan hidup ini berlangsung dengan baik. Gitu. Ini ruhul hayah. Kalau dia lepas, ke alam arwah, ke alam barzah. Ini arwah sini, ke alam barzah. Ketika ruh ini lepas, yang tinggal jasad, itulah kematian. Nah, proses lepasnya disebut kematian. Bisa nggak? Jadi begitu ruh ini lepas, maka tinggal jasadnya aja. Nah, jasad yang kembali ke sini. Nah, bedanya dengan sini, kalau di sini masih belum bersifat manusia beneran, di sini jadi manusia, cuman nggak ada ruhnya. Itulah kematian. Bisa tangkap ya? Nah, yang di sini kemudian jasadnya dimakamkan, ruhnya dipindahkan ke alam barzah. Nah, terus ruh ini oleh penulis kitab dibagi. Ya, ada ruh yang kalau lepas menyebabkan kematian, ada ruh yang mobilitasnya tinggi. Bisa tangkap nggak? Belum. Nah, Haji pakai mobil-mobil susah ya. Ini ruh ini, dia dinamis. Tuh. Dia bisa pindah-pindah. Gitu. Kapan pindahnya? Ketika orang yang ya, badannya dengan ruh ini tidur, ruhnya lepas, nah, naik ke atas. Nah, kalau belum ajal, balik lagi. Ketika ruhnya balik lagi, mendusin gitu. Nah, kalau dia emang udah ajal, nggak balik lagi kemari. Bisa tangkap tuh? Nah, gitu. Nah, ruh yang bisa lepas, yang bisa kalau kita tidur ini bisa lepas, oleh para ahli dibedakan menjadi pendapat pertama akal. Gitu. Ruh itulah akal katanya. Kenapa? Karena ketika ruh itu lepas ketika tidur, maka wudhunya batal. Gitu. Itu pendapat fikih nih. Jelas? Nah, seperti Syekh Nawawi. Pendapat kedua mengatakan ruh yang bisa mondar-mandir ini itulah nafsu. Katanya. Nafsu mana? Nafsu yang kalau diturutkan akan mengarah kepada keburukan. Nafsu ammarah. Kedengeran ya? Ngajak keburukan, nggak mau diajak baik nih, gitu. Nah, ada kalbu namanya. Kalbu itu proses transisi antara ruh dengan jasad yang berpindah dari baik ke tidak baik, dari tidak baik jadi baik, disebut kalbu. Bisa tangkap nggak? Transisi antara gitu, kebaikan dengan keburukan atau sebaliknya.
Jadi kalau kolbu ini, kalau lagi angin baik, sholat. Kalau lagi angin nggak baik, libur. Ah, ini bisa takap ya? Itu. Yang paling bagus ini dia, asror. Dia ini pasti selalu baik karena dia isinya takwa. Nah, ruh yang disebut asror ini, dia dimuati oleh nur dari sini nih, gitu. Nih asror. Itu sebabnya ruh itu nafsu itu bertingkat-tingkat. Nah, kalau menurut tasawuf ya, nah sekarang kita masuk aspek ilmu tasawufnya. Gitu. Ada nafsu ammarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mulhimah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu radiyah, ada nafsu mardiyah. Ini bukan nama orang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang itu nafsu kamilah. 7. 7 ini dari yang paling buruk, gitu. Amarah itu minus. Nggak ada bagus itu. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la amaratun bisu. Bisa tangkap? Jelek semua. Kalau orang nurutin nafsu amarah, nggak ada yang bagus, jelek semua. Kalau lawamah, minus ada plusnya. Bisa tangkap nggak? Kalau lagi plus, sholat. Kalau bagaimana lagi, balik lagi sedikit lagi. Bisa tangkap nggak? Di sini lebih bagus dibandingkan ini. Bagusnya apa? Ada plusnya. Bisa tangkap nggak? Ada plusnya. Kalau pas lagi plus meninggal, alhamdulillah. Tapi beresiko kalau pas lagi minus qaid. Bisa tangkap nggak? Meninggal. Qaid bahasa Betawi. Kalau qaid bahasa Arab lagi duduk. Qaidun, huwa qaidun fil masjid. Kemana Bapak itu? Huwa qaidun fil masjid. Dia lagi duduk di masjid. Gitu. Aslinya. Sampai di Jakarta, qaid mati. Kalau kemana Bapak itu? Udah qaid, udah meninggal. Kalau mulhimah, ini ada bagusnya nih. Tuh, gitu. Cuman masih ada minusnya, kadang-kadang senang dipuji, tuh. Pengen dihormatin, nih masih ada nih. Gitu. Bisa tangkap nggak? Kalau mutmainnah plus, tuh bagus dia. Nah kelas-kelas kita kalau bisa pindah nih dari sini kemari nih, tuh. Ini dari sini pindah kemari, itu perlu effort, perjuangan. Itu jihadun nafs namanya. Jihad menghadapi hawa nafsu. Jihadun nafsi. Kalau rodiyah, plusnya tambah. Tuh bintangnya 4. Bisa tangkap? Rodiyah. Rodiyah tuh disuruh apa aja, kalau nyuruh Allah dijalanin. Tuh, nggak banyak cincong. Biar lagi capek, lagi ngantuk, kalau Allah nyuruh berangkat ya. Udah ridho aja dia, nerima aja. Kalau mardiyah, pangkatnya tambah lagi dia, bintangnya 5. Diridhoi. Apa aja yang dikerjain Allah diridho dia. Siapa contohnya? Sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kan ada radhiyallahu anhu, kan gitu kan. Yang paling tinggi kamilah. Bintangnya banyak nih.
Paling banyak nih. Bisa tangkap nggak? Kalau sudah sampai di sini, dia sudah bisa melihat Allah nih. Ini buat Rasulullah. Kalau ini, kalau bukan Rasul, mimpi bertemu Allah. Misalnya Imam Ghazali, gitu, ya. Imam Ghazali mimpi ketemu Allah. Gitu, ya. Ra'aitullah fil manam. Gitu. Kenapa? Karena yang bisa ngelihat Allah dengan langsung aja cuma Nabi Muhammad, masih hidup. Nabi Isa bisa ngelihat Allah tapi nggak balik-balik. Nabi Idris ketemu Allah masih hidup nggak turun-turun. Nabi Muhammad ketemu Allah dalam Mi'raj, ketemu dan balik lagi cerita ketika Mi'raj. Jadi paling tinggi nih. Nah perjuangan kita adalah bagaimana merubah dari sini pindah ke sini terus sini terus sini. Kalau terus ke sini gitu, jangan berhenti. Terus lagi itu loh perjuangan. Nah sampai sini bisa jadi wali min aulia illah kalau sampai sini. Bisa tangkap ya? Itu wahyu Pak, wahyu. Jadi mimpinya Nabi itu dalam hadis katakan mimpinya seorang Nabi adalah wahyu Allah. Nabi Ibrahim diberi mimpi, ya, suruh menyembelih anaknya itu wahyu Allah. Dan Nabi Ibrahim tahu kalau itu wahyu, sadar kalau itu Allah perintahkan. Cuma Nabi Ibrahim orangnya arif, ya. Meskipun tahu kalau ini perintah Allah, tapi nggak sewenang-wenang. Diajak dulu ngobrol, diajak cerita dulu, diceritain dulu kepada istrinya, pada anaknya. Semalam saya mimpi, dalam mimpi saya diperintahkan menyembelih engkau, katanya. Bagaimana pendapatmu? Fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu tentang mimpiku itu, katanya. Nabi Ismail kemudian setelah berapa lama baru jawab, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakanlah. Ayah dapati saya termasuk orang sabar. Itu dalam bentuk mimpi, ya, dan wahyu. Nabi Muhammad juga dapat mimpi. Sebelum diserbu di Badar, udah dapat mimpi 3 hari sebelumnya. Allah ngasih tahu, kamu akan diserbu oleh Abu Jahal CS. Nabi sudah siapin pasukan yang akan menghadapi serangan atau serbuan Abu Jahal itu. Itu mimpi juga. Jelas ya? Nah sekarang kalau kita ngimpi gimana nih? Supaya mimpi kita tuh bagus tadi. Kalau pengen mimpi bagus, ini nih. Ritual ini dijalanin. Urut-urutannya. Ya kalau tidur dalam keadaan wudhu, sudah sholat, bagus banget. Kalaupun dia tidurnya dalam keadaan ibadah. Kalau besok pagi dia bangun dalam keadaan ampunan Allah. Sampai situ? Ada pertanyaan? Tuh hati yang sehat. Nah, ini kalau ini kalbu ini ada 3 macam. Hati, ada yang salim, ila man atallah biqalbin salim. Al-qalbu salimun, ya. Yang sehat. Salim, selamat, sehat, ya. Ada qalbun marid, yang sakit. Maridun, sakit. Sakit. Nah, ada yang
Qalbun mayyit, mati dia. Mayyitun, mati. Mana nih gitu indikasinya? Orang yang hatinya mati, khatamallahu ala qulubihim. Ada kan? Wala sam'ihim wala absarihim ghishawah walahum adzabun azim. Allah telah mengunci mati katanya hati mereka. Kemudian pendengaran mereka ditutup. Juga penglihatan mereka ditutup. Akibatnya apa? Mereka nggak tahu arah dalam hidup. Akibatnya walahum adzabun azim. Ini orang begini, orang yang kafir. Hati ketutup. Maka kata kafir dari kafaro. Kafaro itu kafir. Kafir itu tertutup. Jadi orang yang hatinya tertutup. Sehingga nggak bisa nerima Allah. Nggak bisa nerima Quran. Nggak bisa nerima Rasulullah. Ada yang ini. Fi qulubihim maradun. Ada kan? Fazadahumullahu maradha. Dalam hati mereka ada penyakit. Dan bertambah-tambah sakitnya ketika mereka mendengar Quran. Siapa nih? Ini orang munafik. Munafik. Di depan Nabi ngaku Islam. Padahal hatinya kafir. Nah yang ketiga, qalbun salim. Hati orang beriman. Nah, kita mesti berubah kemari. Dari sini nih, mesti ditransformasi menjadi ke sini. Jangan ke sini atau jangan kemari. Jadi ruh itu bisa sakit, bisa mati malah. Kalau pemiliknya tidak cerdas. Makanya ada kecerdasan spiritual. Ada kecerdasan intelektual, IQ-nya bagus, ada kecerdasan emosional, IQ-nya bagus, ada kecerdasan spiritual, SQ. Nah, yang hatinya cerdas, ini dia. Nih, sini dia. Nih, sini dia. Bisa tangkap nggak? Susah ngaji gini ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita berusaha supaya qalbun salim, gimana merubahnya? Ya dari sini nih. Sini pindah ke sini, sini. Lebih cerdas gitu ya. Tahu arahnya, mau kemana dia gitu. Rohnya tuh tahu kemana mesti berbuat gitu. Ya. Jadi sudah dibimbing oleh Allah. Ya. Kalau emosional, dia tidak gampang marah. Tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung gitu. Matang dia bisa mengendalikan gitu. Marah tapi dia bisa ngerem gitu, bisa ngontrol gitu. Kalau ini dia cerdas, dia bisa melakukan perhitungan yang baik, memilih mana yang paling baik gitu. Kalau lansia ini kan sekarang umumnya mudah tersinggung. Nah, lansia. Ya, masa kurang dikit aja udah, waduh, itu masuk mana? Berarti emosionalnya belum matang. Iya, sebetulnya meskipun udah lansia, dia kalau dari awal sudah ininya kuat, dia bisa bertahan. Yang biasa gampang tersinggung itu karena emosinya udah mulai dilepas, udah mulai kurang dikontrol. Kalau dari awal dia sudah mengontrol, bagus, dipertahankan ya. Ini tiga-tiga bagus Pak. Yang ketiga, yang keempat ada malah kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial. Ini jarang disinggung.
social quotient. Dia bisa hidup di tengah masyarakat dengan cerdas, tahu menempatkan diri di tengah masyarakat, bagaimana bergaul dengan tetangga, dengan orang lain di sini nih. Karena ini udah bagus, ini bagus nih. Jadi ini sih baru kemarin. Nah, agama itu, Islam itu diturunkan untuk mencerdaskan manusia supaya dia cerdas dia. Jadi makin sering belajar, makin cerdas. Ya. Tausiahnya jangan berhenti belajar. Gitu. Karena kalau berhenti belajar, mandek, nggak berkembang. Ya. Biar udah tua, nggak apa-apa. Coba. Ya, ya. Kalau ngikutin metode ini, urut Pak. Gitu ya. Yang berkembang di masyarakat, orang diajarin cuman sifat 20 gitu aja, yang dasar-dasar aja gitu. Sehingga tidak berkembang. Ya, tidak berkembang sampai ngomong ruh, ngomong akal gitu. Ya, ya. Karena kalau tauhid itu kan intinya Allah gitu. Ilmu yang bagaimana kita bisa memahami, mengenal Allah dengan segala macam sifatnya, af'al, perbuatan, asma'nya dan zatnya. Nah, itu aja. Nah, padahal Allah bukan sendirian, ada ciptaannya, ada ruhnya. Allah menciptakan ruh, menciptakan akal, menciptakan manusia, ada jasadnya. Itu mesti berkembang terus, mestinya gitu ya. Di masyarakat biasanya orang kurang peduli sama ilmu tauhid. Ya. Yang mula-mula dikembangkan ya sholat dulu, yang penting sholat nih gitu. Ya. Jadi nggak diajarin kita sholat buat siapa, kepada siapa, untuk apa, siapa yang kita sholatin gitu, yang kita ibadahin siapa nih, nggak kenal gitu. Jadi hanya sebatas tadi ya, sebatas cuman gerakan-gerakan fisik aja, nggak tahu tujuan gitu. Akibatnya sholatnya nggak khusyuk gitu. Kalau ngerti tauhid, ngerti ilmu akhlak, ilmu tasawuf, dia ngerti bagaimana nih, saya mau begini karena yang saya hadapi Allah nih gitu. Terus aja Pak, saran saya sih. Ya, ya. Kemarin Jumat, sekarang hari apa nih? Oh, Jumat kemarin ya. Sekarang tadi kan Jumat ya. Sekarang Jumat kan? Kemarin Jumat yang lalu saya khutbah di kantor Wapres. Ada Wapresnya. Saya sudah lama tuh khutbah di kantor Wapres sejak zaman Pak Hamzah Has. Terus diganti dengan Pak JK, Profesor Budiono, Pak JK lagi, Pak Ma'ruf Amin, baru kemarin tuh yang baru. Tapi bukan Gibran kan? Ya tadi kemarin, Jumat kemarin. Dia cerita Jumat kemarin. Tadi Jumat tadi saya di Grogol. Jumat kemarin, Jumat minggu lalu. Saya dikasih tahu, ya, bagaimana urgensi muraqabah dalam tata kelola pemerintahan. Judulnya itu. Ya. Dengan 5,4 juta ASN. Kan aparatur sipil negara kan ASN kan?
Itu PNS itu 5,4 juta. Itu kalau semuanya muraqabah bisa dipertahankan kebocoran uang negara. Kalau ini sudah ya, pengusaha supaya muraqabah semua. Kalau ini sudah masih ada tahapan berikutnya. Kalau semuanya muraqabah, saya jelaskan menjadi orang yang punya integritas tinggi, kejujurannya tinggi, dan negara dengan pola kayak gitu, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi udah saya sampaikan gitu. Ya, kenapa orang korupsi? Karena nganggap Allah nggak ada. Kenapa orang jahat? Kenapa orang nipu? Kenapa orang bohong? Karena nganggap Allah nggak ada. Dia nganggap hidupnya itu nggak dikontrol oleh Allah. Padahal Allah jelas mengontrol manusia. Bisa melihat, bisa mendengar, tahu perbuatan manusia. Gitu. Jadi kalau gitu gimana? Ya perlu muraqabah itu. Gitu. Kesadaran bahwa hidup ini selalu dalam pengawasan Allah. Kalau orang merasa diawasi, dia nggak akan bohong dia. Biarin ada peluang, nggak mau jahat ya. Ada peluang untuk berbuat nggak baik, nggak mau dia. Allah lihat saya. Ya udah disampaikan, ya dia terserah bagaimana pelaksanaannya. Baik. Apa? Ya. Apakah ruh seperti jasad atau bukan gitu? Ini mengenai ada dua pendapat. Pendapat pertama Profesor Said Sabiq itu di Al-Azhar mengatakan ruh itu ya adalah jismun latifun, partikel halus ya, yang punya kehendak, bisa berpikir, punya kemauan, bisa memilih ya dan lain-lain. Tapi pendapat yang kedua mengatakan ruh itu bentuknya seperti jasadnya gitu. Ini pendapatnya Syekh Ibrahim Al-Laqani. Karena berbentuk seperti jasad manusia, maka Imam Qurtubi dalam kitabnya mengatakan orang kalau mau meninggal ada 3 malaikat tuh, yang datang untuk mengeksekusi itu. Yang pertama malaikat yang bawa baki. Kedengeran ya? Baki, apa baki? Nampan. Kenapa kok nampan? Karena ruhnya sebesar jasadnya gitu. Kalau cuma 1 titik partikel gitu, ya nggak perlu bawa nampan dong. Gitu. Ya. Yang kedua, itu ruh itu apa? Orang mau meninggal, ada malaikat yang membisikkan supaya orang itu tidak takut menghadapi kematian. Malaikat rahmat namanya. Yang ketiga malaikat malakul maut yang mencabut nyawa, itu, yang mengeksekusi. Jadi dari 2 pendapat itu, pendapat kedua yang dianggap mendekati. Gitu. Benar apa enggak? Yang paling tahu Allah dong. Karena ini ilmu alam gaib kan. Susah ngebuktiinnya, kita nggak pernah ngelihat. Yang pasti ruh ada. Mana buktinya ruh ada? Bapak bisa duduk di masjid, ibu bisa hadir di masjid, karena ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya nggak bisa kemari dong. Itu sebabnya ruh itu punya kemauan, punya kehendak, bisa berpikir. Gitu. Itu Pak. Ya. Kalau nggak percaya gimana? Saya nggak percaya, meninggal dulu dong. Baru tahu ruhnya begini. Susah. Nah kalau udah meninggal baru bisa ngelihat. Ya. Orang kalau mau pas meninggal itu ruhnya lepas dia bisa ngelihat tuh. Ketika ruhnya lepas, matanya bisa ngikutin kemana dia pergi.
Itu sebabnya kalau ada orang meninggal matanya melek, ya karena dia bisa ngikutin. Gitu ya. 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 Gitu ya. Kita sudahi dulu ya. Ini juga udah banyak nih. Susah nyatetnya. Ada ibu-ibu bilang, saya kalau ngaji sama Pak Ustadz Sutrisno katanya catatannya banyak. Tapi jadi alasan Pak Ustadz katanya, saya pulang ke rumah nih, mana ngajinya nih catatannya dilihat dibacaan. Baik, kita sudahi dulu, semuanya sehat, hidupnya berkah, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya diridhoi Allah, dan bisa meraih husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.